Halo, hai kamu yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Terima kasih banyak sudah mau ngeklik video ini ya. Sekarang Mari akan lanjutkan lagi untuk pembacaan asmara bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Virgo. Ini adalah tarikan energi untuk tertanggal 20 hingga 31 Maret 2023 ya. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacanya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke ya, baik, langsung saja kita mulai. Situasi yang akan dihadapi Virgo bersama dengan pasangannya adalah, ini energi Virgo sendiri ya, si perfeksionis, si berhati-hati sekali ya. Di situ ada, baik. Nampaknya ada terputus energi antara Virgo dengan pasangan ya, walaupun masih tetap hadir dalam hubungan ini, tetapi hubungan ini seperti tanda kutip ya, yang dipaksakan gitu. Beberapa kaum Virgo kayak merasa tidak pasti dengan yang terjadi di hubungan ini gitu ya. Terlalu ini bisa kehilangan kehilangan semangat, kehilangan motivasi untuk mencintai dan dicintai, seperti itu ya. Dan ini biasanya orang yang kadang-kadang dia ini lupa gitu ya untuk hadir dalam hubungan. Prasangkanya saja, dugaannya saja, dia udah menyenangkan pasangan, dia sudah melakukan banyak hal dalam relationship ini, tapi pada kenyataannya di situ enggak juga gitu ya. Dia tidak hadir untuk menghadirkan keromantisan gitu ya. Dia tidak datang di situ untuk misalnya terlibat gitu ya dalam kehidupan si pasangan ini gitu loh. Jadi statusnya aja di sini yang ada gitu ya, entah ini rumah tangga atau ini ceritanya pacaran gitu. Statusnya saja yang ada. Namun secara pertemuan di situ tuh kurang gitu ya. Secara komunikasi juga di situ bisa terhambat. Nah, beberapa kaum Virgo mungkin agaknya kurang sadar di situ gitu ya. Jadi dia bisa kayak bilang, hubunganku dengan pasanganku baik-baik saja kok gitu ya. Baik-baik saja, hubunganku dengan pasanganku nggak ada masalah gitu. Tapi ketika dia ketemu sama si pasangan, dia bisa kayak cuek, seperti yang berjarak dari si pasangan gitu ya. Mungkin dia juga sikapnya itu agak dingin ke si pasangan, dan ketika pasangan merespon dengan sikap yang kurang lebih sama seperti dia, di situ dia bisa bilang, loh kok kamu ini seperti ini sih memperlakukan aku gitu. Jadi kayak dia tidak yang sungguh-sungguh hadir gitu loh. Dia nggak sungguh-sungguh berada di dalam hubungan ini. Nah kayak gitu. Dan tadi mungkin kayaknya nggak ada keromantisan di sini gitu ya. Beberapa barangkali dalam posisi sedang banyak pilihan yang baik ya di dalam hidupnya dia, sehingga terlalu sibuk memilih
terlalu sibuk membayangkan tentang hasil, lupa gitu ya. Lupa dengan menapak di kehidupan ini. Jadi gini ya, bahasa singkatnya gini. Ini sebenarnya ya, Virgo yang mari tarik energinya, ini orang-orang yang boleh jadi nyaman banget dengan diri dia sendiri. Dan kayaknya diam-diam ya gitu ya, di alam bawah sadarnya dia ini memilih hidup soliter ini. Gitu ya. Dia memilih untuk ngejalani hidup itu dengan cara yang berbeda dari lingkungannya dia. Jadi kayak kebutuhan sebagai suami atau sebagai istri ini mungkin ada, tetapi apakah dia kemudian mengusahakan sesuatu agar dia bisa menjadi suami atau istri seseorang? Nampaknya di situ tuh enggak. Gitu ya. Impian, angan-angan itu ada, imajinasi di situ ada. Gitu. Namun daya tariknya dia gitu ya. Ini udah jelas-jelas ada pasangan di hadapan mata yang mencintai dia, yang menyayangi dia, gitu ya. Tetapi ini nggak digarapnya. Padahal hubungan ini bisa hubungan yang potensial nih untuk yang long term, gitu ya. Tapi nggak digarap sama dia secara konsisten, gitu ya. Lebih indah hubungan, sebuah hubungan tuh lebih indah di ilusi, di angan-angan, gitu lah. Lebih indah di situ. Ini kayak yang lagi hidup di awang-awang Virgonya, gitu ya. Bertemu dengan si pasangan, bisa dia diam-diaman saja, gitu ya. Bisa sikapnya itu kayak sikap yang membosankan. Sepertinya agak kurang menghargai dan menghormati si pasangan juga. Mungkin ketika dia ketemu sama si pasangan, dia pun bingung juga gitu ya. Kayak gimana ya caranya aku harus bersikap. Jadi akhirnya kaku gayanya, awkward momennya jadi yang ada gitu ya. Suasana jadi nggak enak, suasana jadi kayak canggung, kayak kikuk kayak gitu. Dan akhirnya dia stres sendiri gitu ya. Dia kayak ngerasa bahwa waduh, untuk membahagiakan si pasanganku ini ternyata itu perkara yang rumit katanya, terlalu merumitkan gitu ya. Itu barangkali juga dia yang tadi energi perfeksionis itu tadi gitu ya. Maunya dia itu tuh, ini contoh ya, ini ilustrasi. Aku mau bawa pasanganku makan keluar, harus di restoran yang itu, sementara restoran itu tuh mahal gitu ya. Restoran itu tuh tidak sesuai dengan isi kantongnya dia. Tapi dia begini, nggak usah kencan gitu ya, nggak usah ngedate pasangan, nggak usah ketemu dulu sama si pasangan sebelum aku bisa bawa si pasangan ini dinner ke situ. Padahal kalau dia mau apa adanya saja di hidup gitu ya, pasangan ini tuh kan yang dia ingin ada interaksi yang hangat gitu ya. Dia mungkin nggak butuh makannya itu di resto yang diniatkan oleh Virgo ini tadi gitu ya. Yang penting jalan, walaupun itu boncengan pakai motor, nggak usah pakai mobil gitu ya. Tapi ini terasa ada cinta, ada kasih sayangnya. Nah Virgonya enggak gitu. Aku nggak mau ketemu sama dia sebelum uangku paling sedikit minimal ada 100 juta. Nah, kan jadi susah gitu ya. Ingin membahagiakan si pasangan, ingin sukses dalam sebuah hubungan, namun merumitkan diri sendiri.
dan bisa menyangka bahwa si pasangan atau berhubungan asmara itu perkara yang rumit. Padahal si pasangan ini kelihatannya dia bisa aja jadi orang yang simple kayak gitu ya. Bisa aja dia kayak kelihatan orang yang enggak neko-neko ya, tidak mau sewah dan seglamor yang disangkakan atau sesuai dengan tolak ukurnya Virgo ini gitu. Dan ini dia bisa kayak yang keki banget ini ya, dia bisa kayak gemes gitu ngelihat Virgo yang terlalu lambat seperti ini, ngelihat Virgo yang terlalu banyak diangan-angan seperti ini gitu. Padahal dia udah ini kalau pacaran, aku udah siap nih untuk jadi istri, aku udah siap nih untuk jadi suami gitu. Tapi kenapa kamu tuh nggak kunjung juga melamar aku gitu ya. Virgo mungkin menunda di situ, aku nggak mau nikah sebelum aku punya rumah 100 kamarnya, sebelum aku punya income 1 miliar dalam 1 hari, aku nggak mau menikah. Terlalu besar gitu ya gambaran hidup. Dan kok kayaknya boleh aja sih punya mimpi besar dalam hidup, tapi ini kalau mari lihat terlalu kelewatan gitu ya, terlalu kelewatan di situ. Wacana-wacana dia atau pandangan-pandangan dia tentang hidup ini itu seperti apa ya, dia harus punya kemampuan super duper lah baru itu bisa terjadi gitu. Ingin bahagia tapi manifestasi energi untuk berbahagia ini sedikit sekali, sedikit sekali. Mari lihat ya, mungkin tadi ya dia hanya mengikuti dorongan alam bawah sadarnya dia yang sesungguhnya itu lebih memilih untuk hidup sendiri. Makanya dicari-carikan alasan, nggak mau ketemu karena uang nggak ada di kantong, belum mau menikah karena rumah 100 kamar belum ada. Dicari-carikan alasannya gitu ya, seolah-olah itu memang benar-benar sebagai ganjalan untuk dia bisa terlibat dalam kehidupan asmara bersama seseorang. Jadi pengabaian, mari lihat di sini tuh seringnya pengabaian justru yang terjadi dengan pasangan gitu ya. Di sana tidak dia nikmati kehadiran si pasangan ini dalam hidupnya. Nah, si pasangan sendiri ini kayak yang tahu dia ada masalah gitu, ada ketidakcocokan energi antara dirinya dengan Virgo. Tetapi di sini sudah kadung cinta, sudah terlanjur sayang, sudah terlanjur kayak mengharapkan cinta juga dari Virgo gitu loh ya. Jadi sehingga sebenarnya dia bisa meninggalkan Virgo ini dan membuka lembaran hidup dia yang baru. Tetapi di sini hati tetap menarik-narik gitu ya untuk menunggu, menanti gitu. Mungkin di sini juga ada rasa penasaran gitu ya. Rasa penasaran, Virgo ini sebenarnya mau apa dari aku? Di saat aku berusaha untuk menunjukkan cintaku, aku berusaha bikin dia nyaman. Tapi kok kelihatan orang ini gak nyaman-nyaman sama aku ya. Ini bisa ini menyalahkan diri sendiri. Apakah aku kurang ini? Apakah aku kurang itu? Gitu ya. Dan akhirnya dia bawaannya stres sendiri. Gitu loh. Susah sendiri dia jadinya. Padahal pengen ini kayak udahlah, aku tinggalin kamu aja lah, biar kamu tahu kalau hidup sendiri itu seperti apa, atau hidup tanpa aku itu kayak gimana.
gitu ya. Kadang-kadang bisa emosi naik di sana gitu. Tapi habis itu penasaran, kayak ini ceritanya ya, misalnya kalau dia ngeblokir ini, dia ngeblokir WhatsApp, dia ngeblokir sosial media, tapi kemudian dia bisa penasaran di situ, kayak gimana Virgo di sana, dia kecarian aku nggak gitu, apa sih yang jadi pikiran dia, gimana perasaannya dia ketika aku ngeblokir dia. Nah kayak kita, jadi nunggu reaksi gitu. Kadang-kadang dia udah ngeblokir, Virgo sadar nggak nih ya kalau aku blokir dia? Virgo sadar nggak ya kalau aku nih berubah dari dia dengan sikapku gitu. Ini mau dia pengennya itu bawel gitu ke Virgo. Ada memang beberapa ini agaknya sedikit cerewet ke Virgo gitu ya. Tapi ketika dia cerewet sama Virgo, Virgo bisa bingung sendiri, kok aku dicerewetin ya? Terus aku harus lakukan apa di sini? Bingung dia, makin berjarak dia, makin dicerewetin, makin disampaikan unek-unek si pasangan. Bisa dia langsung bilang, ah ini susah nih hubungannya, gitu. Ah ini rumit nih, ini rumit. Langsung dia seperti itu. Gitu ya. Dan ini bisa, poin dari omongan si pasangan adalah A, ini bisa dia anggap B. Bisa dia tangkap itu B. Nah kayak gitu. Sehingga ketika dia niat untuk menyelesaikan masalah, loh masalahnya kurangnya cuman garam, tapi ditambahin micin sama dia, nggak nyambung jadinya, nggak selesai masalahnya. Nah beberapa sangkanya dia, oh ya aku harus si pasangan cemberut nih misalnya, oh jangan-jangan dia butuhnya aku menjauh dari dia karena dia cerewet gitu, karena dia kok kelihatannya tertekan mental gitu ya, dia nangis-nangis kemarin, oh berarti mungkin dia lagi nggak butuh kalau aku nih hadir di hidupnya dia. Padahal si pasangan butuh Virgo ini makin deket, merangkul dia, bahkan gitu ya, menangis bersama dia mungkin, atau dia sebenarnya pengen Virgo ini tuh makin perhatian sama dia. Tapi langkahnya Virgo justru makin menjauh dari dia. Nah seperti itu. Jadi makin stres nih si pasangan. Dianya kesulitan, si pasangan pun demikian jadinya. Gitu ya. Poin dari dia melihat kehidupan ini berbeda jauh dari cara si pasangan melihat kehidupan. Jadi nggak tepat cara masuknya Virgo ini dalam hidup si pasangan, itu bisa nggak tepat gitu. Dan yang celakanya, dia pun mempersulit si pasangan untuk hadir gitu, untuk hadir dalam hidupnya dia gitu ya. Jadi ada jarak di sini. Terlalu banyak melamun juga nampaknya ini energi Virgonya ya. Terlalu banyak melamun. Jadi kalau mari lihat sebenarnya di sini bisa, ini adalah masalah alam bawah sadar saja di sini. Gitu. Alam bawah sadar yang lebih memilih hidup sendiri, tetapi pada alam senyata-nyatanya dia terkoneksi kok dengan seseorang. Gitu ya. Bahkan mungkin di sini dia sudah menikah dengan seseorang. Nah, kayak kita. Jadi akhirnya ini menjadi problem. Gitu ya. Dorongan-dorongan diri selalu menjauh, gitu ya. Padahal sudah jelas-jelas sudah ada orang, gitu ya, yang juga butuh dipertimbangkan secara emosionalnya dia.
kesejahteraannya dia secara lahir dan batin di situ. Nah, di sana ya. Gitu. Nah, namun untuk beberapa ini jelas saja sudah menunjukkan sikap, berani mengambil sikap di situ. Maksudnya dia udah nunjukin gitu ya. Mungkin dia nggak ngomong karena energi Virgo yang Mari tarik ini tuh agaknya kurang luas gitu ya, atau kurang seneng gitu untuk menjelaskan tentang sikapnya dia, pilihan-pilihannya dia. Jadi kurang tertarik untuk komunikasi dalam panjang gitu ya. Nah, jadi ditunjukkan saja melalui sikap gitu. Sikap apa nih Cece? Sikap yang ngasih tahu sama si pasangan, kita nggak bisa terlalu jauh dalam sebuah hubungan gitu. Aku lebih memilih untuk sendiri gitu ya, daripada membagi hidupku dengan kamu. Nah, seperti itu. Walaupun dia masih kelihatan akan ngider-ngider hadir di hidup si pasangan gitu ya. Nah, beberapa nih memilih tetap ngider-ngider di sini. Tetap ada dalam circle hidupnya si pasangan. Tapi diam, pasif di situ. Kalau Mari lihat, memang hubungan ini tuh gersang ya. Interaksi antara dua orang, interaksi antara Virgo dengan si pasangan, bisa ini tuh gersang, minus bahkan. Tidak ada apa-apa yang diberikan di sini. Tapi pikiran kadang-kadang masih nempel sama si pasangan. Perasaan kadang-kadang bergejolak gara-gara si pasangan. Nah, kayak kita. Tapi apakah ini menyiksa Virgo? Mari rasa tersiksa? Enggak gitu ya. Hanya kayak terbebani gitu loh. Untuk urusan asmara seperti sebuah beban bagi Virgo ini. Nah, seperti itu. Dan itu juga menyerang ya. Beban yang Virgo rasakan ini juga kurang lebihnya menjadi gambaran dari si pasangan. Gitu. Si pasangan jelas secara mental ini berantakan gara-gara hubungan sama Virgo. Gitu ya. Takut kalau sungguh-sungguh tidak bisa bersama dengan Virgo ini. Gini. Ini mau stalking ini. Ini mau ngulik-ngulik tentang Virgo di sini. Ada apa? Kenapa gitu? Dan sepertinya pertanyaan tentang Virgo ya tidak dapat tuh kunci jawabannya. Dan itu makin dia dan itu bikin si pasangan tuh bisa makin mumet. Aku nggak ngerti banget tentang ini orang. Ya. Aku nggak paham banget tentang Virgo ini. Nah gitu. Mungkin bahkan beberapa udah putus di sini ya ceritanya ya. Udah bercerai mungkin kalau ini rumah tangga. Tapi Virgo masih menjadi pertanyaan besar bagi si pasangannya Virgo ini. Seolah-olah sepertinya dia sudah move on, padahal dia belum move on di situ. Gitu ya. Rindu, sayang kepada Virgo. Ini masih tetap gitu ya, masuk gitu loh. Mengkacaukan moodnya dia. Nah gitu. Jadi untuk saat sekarang pikiran dan perasaan dari pasangan Virgo entah apapun yang sedang terjadi ya, bagaimana kondisi hubungan ini, tapi dia jadi orang yang paling tertekan di sini. Gitu ya. Paling bingung dia di sini. Paling tidak mengerti dia di sini. Gak sabar dia bisa kehilangan kesabaran nih ngelihat Virgo yang seperti ini. Untuk bisa memahami Virgo kok kayaknya butuh waktu yang panjang banget ya katanya. Memahami situasi dan hubungan ini, sikap cara Virgo ini ke aku kok sulit banget ya. Nah gitu. Padahal aku pengen kalau dia tuh cinta sama aku. Aku pengen kalau dia tuh sayang sama aku seperti perasaan yang aku miliki pada dia. Nah gitu.
Ya, meninggalkan sulit, mau bersama dengan Virgo rumit. Nah, seperti itu energinya, gitu ya. Oke, baik, mungkin itu aja. Jadi dalam pembacaan ini hadir energi dari Virgo sendiri, Pisces hadir di sana, Taurus hadir, Sagittarius ada di situ. Kemudian ada Pisces di sana, Gemini, Libra, Aquarius, Scorpio hadir dan disusul oleh energi dari Cancer, ditutup oleh energi dari Gemini di situ ya. Oke, baik, itu ajalah dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.